Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Ibu. Sebelum Ibu mulai pelajaran, kita akan menyanyikan lagu nasional yaitu Garuda Pancasila. Sebelum itu anak-anak berdiri semua. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ayo maju, Maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. dan anak silakan duduk kembali. Sebelum itu Ibu dulu mengasen ya. Husnul Hakimatri, Maharani, Hadir Bu. Amelianti, Hadir Bu. Nusara, Hadir Bu. Salwa, Nurwalia, Hadir Bu. Dayanti, Hadir Bu. Azmira. Oke, hadir semua. Ibu ada strik untuk berdoa. Begini. Yang tahu ikuti Ibu ya. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5, tepuk semua. 1, 2, 3, usia berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Siapa yang tahu materi hari ini? Saya Ibu. Oke, Nabila. Dunia dongeng yang menakjubkan. Oke, pintar. Beri tepuk tangan temannya. Siapa yang bisa bacakan Ibu apa ya dongeng? Caca. Caca. Dongeng adalah cerita rakyat yang bersifat fiktif, tidak benar-benar terjadi, dan biasanya diceritakan untuk menghibur, menyampaikan pesan moral, atau mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada pendengar, terutama anak-anak. Oke, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk temannya. Jadi anak-anak dongeng itu tidak pernah terjadi atau tidak benar-benar terjadi karena dongeng itu hanya cerita fiktif atau hanya untuk menghibur, menyampaikan pesan moral atau mengajarkan nilai-nilai kehidupan kepada pendengar terutama anak-anak. Selanjutnya itu ciri-ciri dongeng. Siapa yang tahu ciri-ciri dongeng? Saya dulu. Oke, Arisa. Bersifat imajinatif, cerita singkat dan sederhana, mengandung pesan moral, menggunakan tokoh manusia, hewan, atau makhluk lain. Oke, beri tepuk tangan untuk temannya. Ya, jadi Ibu akan menjelaskan jenis-jenis dongeng. Jenis-jenis dongeng itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu fabel, yang kedua legenda, yang ketiga mite atau mitos. Jadi fabel itu anak-anak itu menceritakan tentang hewan. Ya, tokohnya itu hewan seperti kancil dan sama kelinci. Legenda itu menceritakan cerita rakyat. Terus mitos atau mitos itu menceritakan tentang kayak penyihir-penyihir yang Nyi Roro Kidul. Bagaimana dulu Ibu contohnya cerita kabar? Itu contohnya itu kancil yang cerdik. Kalau legenda itu timun emas. Mite atau mitos itu Nyi Roro Kidul yang menceritakan tentang penyihir-penyihir atau orang-orang jahat yang memakan anak-anak. Selanjutnya itu anak-anak unsur-unsur dongeng.
Unsur-unsur dongeng. Tema, alur, tokoh, alur, latar, dan amanat. Jadi di sini Ibu menjelaskan tema itu berumpama kancil yang cerdik. Itu yang temanya itu kancil. Di situ mempunyai sifat yang cerdik. Tokoh itu orangnya yang di dalam cerita itu. Alur itu ceritanya dari awal, tengah, sama akhir. Latar itu tempat, waktu, dan jam. Amanat itu pesan-pesannya. Siapa bisa memberikan contoh Ibu tentang latar? saya Ibu. Apa itu? Kisah kancil yang cerdik terjadi di hutan. Benar sekali, beri tepuk tangan. Fungsi dongeng itu terdiri dari 4, yaitu hiburan, pendidikan, sosialisasi, dan kelestarian budaya. Manfaat belajar dongeng. Ada yang bisa bacakan Ibu manfaat belajar dongeng? Saya Ibu. Ya silakan Nacaca. Yang pertama, meningkatkan kemampuan berbahasa. Yang kedua, menumbuhkan rasa empati. Yang ketiga, memperkaya imajinasi. Dan yang terakhir, mengenal budaya. Tetapi ada banyak keuntungan mempelajari dongeng. Dongeng menghibur, tetapi juga dapat membantu kita menjadi lebih baik dalam berbagai hal. Terima kasih Nacaca. Jadi Ibu akan memberikan LKPD untuk masing-masing kelompok. Ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Silakan kerjakan anak-anak. Di sini 4 orang per kelompok, di sini 3 orang per kelompok. Bagaimana anak-anak? Bisa dikerjakan? Bisa Bu. Bagaimana kelompok 1? Sudah selesai semua anak-anak? Sudah Ibu. Oke, kumpulkan. Jadi Ibu sudah menerima pengerjaan LKPD anak-anak ya. Sekarang kita melakukan kuis. Silakan semuanya buka HP-nya masing-masing dan buka di Google kuis dan mesti masuk kodenya ini. Oke, Ibu mulai sekarang ya. Bagaimana bisa semua sih? Jadi Ibu akan menentukan siapa yang menjadi kelompok terbaik. Lihat dari tulisnya, di sini tertulis nama Husnul Hatimah. Husnul Hatimah kelompok berapa? Oke, berarti kelompok 1 yang terbaik. Siapa yang bisa bantu Ibu untuk membacakan kesimpulannya? Saya. Ya, silakan Arista. Iya, yang perlu
keterampilan praktis agar generasi mendatang dapat menghargai keindahan dan kebijaksanaan yang ditemukan dalam dongeng. Mari terus melestarikan dan mengembangkan warisan ini. Oke, terima kasih Najda dari teman-teman utamanya karena sudah berani membacakan kesimpulan. Sebelum kita pulang, ibu punya speaking. Semuanya berdiri dulu. Speakingnya itu buka tutup. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk